Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Nama aku Lutfia Ramadhani dengan NIM 5241230005. Aku dari kelas Teknik Elektro C. Di sini aku bakal ngejelasin gimana cara kerja dari komponen elektronika. Nah, jadi komponen elektronika itu dia terbagi dua, yaitu komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Nah, jadi komponen elektronika aktif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu dioda dan transistor. Untuk komponen elektronika pasif itu dia ada tiga. Yang pertama resistor, yang kedua kapasitor, dan yang ketiga induktor. Nah, jadi kali ini aku bakal nerapin komponen elektronika tersebut dalam aplikasi PET dan multisim. Nah, jadi nanti kita akan membuktikan apakah cara kerja dari masing-masing komponen elektronika itu dapat berjalan dengan baik. Apakah memang begitu cara kerjanya? Oke, baik, langsung saja kita masuk pada video penerapannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita akan membahas pada komponen elektronika aktif. Yang pertama itu ada dioda. Nah, jadi dioda itu cara kerjanya adalah dengan mengalirkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Maksudnya adalah menyimpan arus listrik yang melewatinya dalam bentuk arus. Nah, jadi saya membuat dua rangkaian yang mana rangkaian satu dapat mengalirkan arus listrik dan rangkaian satu lagi tidak dapat mengalirkan arus listrik. Jadi dioda ini terbagi atas dua macam. Yang pertama itu dioda yang dapat mengalirkan arus dengan baik dan yang tidak dapat mengalirkan arus dengan baik, atau dengan kata diblokir namun masih ada arusnya sedikit. Nah, jadi untuk rangkaian yang pertama ini adalah rangkaian yang menggunakan dioda searah dengan arus yang diberikan. Nah, di sini kita akan menghitungnya. Nah, di sini pada rangkaian pertama itu terdapat ampernya besar dan tegangannya juga besar. Nah, jadi untuk rangkaian yang diodanya searah dengan arus, lampunya akan menyala karena dia sepenuhnya mengalirkan arus pada suatu rangkaian. Nah, untuk rangkaian satu lagi ini menggunakan dioda yang tidak searah dengan arus. Nah, kita akan coba menghitungnya. Nah, di sini pada dioda yang tidak searah arus ini masih ada arusnya, namun dia tidak besar dan hanya berarus kecil dan tidak membuat lampu pada rangkaian kedua menyala karena arusnya hanya sedikit. Nah, kita lanjut pada komponen elektronika aktif yang terakhir, yaitu resistor. Nah, apa sih resistor itu? Resistor adalah berfungsi sebagai penguat arus, pengendali, dan penyarah. Nah, jadi transistor ini sering dipakai dalam rangkaian elektronika karena dia berfungsi sebagai saklar dan sebagai penguat arus. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian sederhana tentang transistor. Nah, ini adalah gambar transistor dan ini bola lampu, kemudian ini ada DC power 2. Nah, jadi karena sering digunakan dengan saklar, maka transistor sering digunakan. Nah, jadi ketika nanti
transistornya menghubung pada saklar, maka lampunya akan menyala. Nah, di dalam penerapan transistor pada aplikasi saya kurang mengerti, dan untuk teorinya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Nah, di sini aku bakal ngejelasin dari komponen elektronika pasif yang pertama, yaitu resistor. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar resistor. Nah, resistor tuh apa sih? Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, resistor itu dia berfungsi sebagai penghambat. Nah, jadi dia ini penghambat arus listrik yang mengalir. Nah, jadi di sini aku udah buat rangkaiannya. Di sini tuh ada sumber tegangan, sumber arus, itu baterai dengan voltase atau tegangan 10 ohm. Nah, di sini itu dia ada resistor dengan nilai 10 ohm. Nah, di sini tuh ada satu lampu. Lampu ini juga sebagai penghambat. Nilai lampu dan resistor itu sama karena sama-sama penghambat. Nah, jadi kita bakal ngebuktiin apakah benar resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Nah, jadi di sini sebelumnya aku bakal ngecek berapa sih tegangan pada baterai dan resistornya. Nah, ini untuk mengukur arus ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitung sumber arus itu sebesar 10 volt dan arus yang mengalir sebesar 0,5 ampere. Nah, untuk tegangan pada resistor itu sebesar 5 volt. Nah, jadi di sini ketika kita menaikkan suatu tegangan, sebentar. Nah, ini awalnya 10 volt. Ketika kita naikkan tegangannya menjadi 15 volt, nah, ketika kita menaikkan tegangan sebesar 15 volt, maka arus yang mengalir itu juga meningkat, yaitu 0,75 ampere. Nah, ketika tegangan ini atau sumber arus ini rendah, maka arus yang mengalir juga bakal rendah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin tinggi tegangan yang dihasilkan, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Nah, ini ada lampu. Kalau dia memakai resistor sebagai penghambat, lampu itu tidak seterang ketika tidak menggunakan resistor. Nah, di sini saya akan melepaskan resistornya. Saya akan menyambung kabel. Nah, kelihatan ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada penghambat atau resistor, lampu bakal menjadi terang. Tapi jika tidak ada resistor, maka lampu akan cepat putus karena arus bakal tetap berjalan sebesar itu. Nah, jadi untuk resistor itu, kalau kita menggunakan resistor, maka arus akan menghambat kerjanya. Kita tidak menggunakan resistor, maka arus akan lebih besar. Namun lampu akan cepat putus. Nah, jadi sekarang aku bakal ngejelasin kapasitor itu sendiri, gimana cara kerja kapasitor dan bagaimana cara menghantarkan arusnya. Nah, jadi kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu adalah cara kerjanya itu menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara. Nah, dia akan melepaskan arus ketika
akan dibutuhkan dalam sewaktu-waktu. Nah, jadi ketika nanti saklarnya akan tertutup, dia akan mengalirkan arus. Namun, kapasitornya tidak akan menyerap arus karena dia sudah tidak kuat lagi menyerap daya muatannya. Nah, ketika saklarnya dibuka, maka arus akan mengalir maka kapasitor akan menjadi pengganti dari sumber arus tadi, namun dengan arus yang lebih lemah atau lebih lambat. Nah, nanti lampunya akan perlahan-lahan meredup jika menggunakan kapasitor. Nah, kapasitor itu tidak sekuat dengan sumber tegangan ya, guys. Jadi, kapasitor itu sendiri adalah saat arus mengalir melewati kapasitor, akan ada penurunan nilai arus. Nah, jadi itu tadi yang membuat lampu perlahan-lahan meredup. Saat kapasitor penuh, maka arus akan menurun seiring bertambahnya daya yang ada pada kapasitor. Dan jika kapasitor sudah tidak kuat lagi menampung daya yang tadi, maka arus akan berhenti. Dan nilai dari kapasitor itu sama dengan nilai sumber tegangan. Di sini kita akan mengukur tegangan dan arusnya. Nah, di sini sumber arus itu bertegangan sebesar 12 volt. Nah, untuk kapasitornya juga pasti akan sama dengan sumber arusnya 12 volt. 12 volt karena ini belum arusnya belum mengalir, jadi kita akan menutup saklarnya. 2 saklar akan kita tutup. Nah, terlihat jelas di sini bahwa kapasitor tidak kuat lagi menampung daya arus yang mengalir, sehingga dia tidak ada arus yang mengalir pada kapasitornya. Nah, makanya arusnya 0. Jika saklarnya terbuka, maka kapasitor akan menyalurkan arus yang disimpan dalam sementara waktu tadi. Namun, arusnya akan perlahan-lahan menurun dan lampu juga perlahan meredup. Nah, yang tadi terang jadi meredup, jadi lemah. Nah, kita lanjut pada komponen elektronika induktor. Nah, apa sih fungsi dari induktor? Bagaimana sih cara kerja induktor? Nah, jadi cara kerja induktor itu adalah saat arus mengalir ke induktor, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah tegangan. Nah, di sini saya memberikan masing-masing 10 ohm resistornya, ada 2 resistor yang memuat 10 ohm, kemudian ada satu bola lampu 10 ohm, dan induktornya juga 10 Hz, kemudian ada sumber arus atau tegangan sebesar 10 volt. Nah, jadi prinsip kerjanya yaitu menyimpan arus listrik yang melewatinya dalam bentuk medan magnet. Nah, nanti jadi setiap arus listrik yang mengalir melalui induktor, dia akan menyerap energi magnetiknya. Nah, jadi kita akan menutup saklar atau di sini terlihat bahwa arus melewatinya dan induktor akan menyerap energi magnetiknya. Nah, di sini kita akan menghitung tegangan yang dihasilkan oleh induktor. Nah, perlahan-lahan dia akan berubah menjadi 0 seiring dengan penuhnya kapasitas daya tadi. Nah, jadi induktor ini hampir mirip cara kerjanya dengan kapasitor, yang dimana jika suatu kapasitas induktor sudah tidak mampu untuk menampung daya, dia akan otomatis berhenti sendiri. Nah, jadi untuk arusnya itu sebesar 1 ampere. Nah, untuk arus yang bergerak ke seluruhnya itu 1,50 ampere. Nah, jika saklar dibuka, perlahan-lahan
tegangan pada induktor juga akan turun. Perlahan-lahan akan hilang dan lampu juga akan meredup.